Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Gea. Nah, ini yang nongol sudah Mama Gea. Berarti hari ini kita masuk ke segmen Gea Belajar. Oke teman-teman. Oke, yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang sistem gerak pada hewan ya. Oke, jadi hewan itu dibagi jadi dua kelompok nih Dek, berdasarkan ada enggaknya ruas-ruas yang menyusun tulang belakang ya. Jadi tulang belakang tuh gini, kalau manusia itu punya tengkorak, nah ini terasa keras gitu kan ya. Kemudian ada di sini ada tulang-tulang belakang. Nah, ternyata tidak semua hewan itu punya tulang belakang. Hewan-hewan yang punya tulang belakang itu disebut dengan hewan vertebrata. Sedangkan hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang itu disebut dengan hewan invertebrata ya, atau boleh juga disebut dengan avertebrata. Nah, bagaimana cara kedua hewan ini bergerak? Apa saja contoh-contohnya? Yuk langsung aja kita ke materi. Oke adik-adik, untuk sistem gerak hewan ya, invertebrata dan vertebrata, kita mulai dari invertebrata ya. Invertebrata atau hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang. Siapa aja sih mereka? Jadi hewan-hewan yang tidak punya tulang belakang ini kita beri contoh beberapa ya yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, yang pertama kita pernah dong ketemu sama belalang ya. Tahu ya, biasanya kalau di dekat tanaman ya, belalang itu akan senang sekali untuk memakan dedaunan. Nah, kalian kalau tahu yang namanya belalang ya, dia itu bergerak dengan cara berjalan ya. Ketika hinggap di daun misalkan, dia nanti akan berjalan dan suatu ketika dia nanti bisa terbang gitu. Tentunya kalau seperti itu kalian tahu alat geraknya belalang itu apa saja ya. Yang digunakan untuk berjalan tentu saja adalah kaki, dan kakinya belalang itu berjumlah 6 buah gitu ya. Terus yang digunakan untuk terbang tentu saja berupa sayap. Jadi kalau misalkan disuruh memberi keterangan apa sih fungsi dari kaki belalang yang jumlahnya 6 buah tadi ya, 6 buah atau 3 pasang ini yang dipakai untuk berjalan. Sedangkan sayap pada belalang ini yang digunakan untuk terbang ya. Jadi dia bisa hinggap dari satu dahan ke dahan yang lain. Kemudian selain belalang, contoh invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang yang lain adalah siput. Kalau kalian nontonnya SpongeBob, teman baiknya SpongeBob itu Gary ya, Gary itu siput. Nah, SpongeBob sendiri juga hewan tidak bertulang belakang, Dek. Namanya Spongia ya, cuman bentuknya yang nggak kayak spons kotak kayak gitu. Nanti lebih lanjut kalian kalau sudah SMP akan belajar siapa sih sebenarnya hewan spons itu gitu ya. Jadi siput nih, kalian kalau lihat Gary itu ya, Gary itu kan dia punya kepala yang ada antenya, kemudian badannya ya, badannya kan gini nih. Oke, badannya gini, kemudian dia punya rumah nih ya, rumah siput ya, rumah siput atau rumah keong gitu. Nah, si siput ini dia bisa bergerak dengan kayak merayap gitu ya, dengan merayap yaitu dengan menggunakan otot-otot perut. Gitu. Berarti alat gerak yang dimiliki oleh siput adalah otot perut, dan ini yang digunakan untuk bergerak dengan cara merayap. Kemudian contoh yang lain masih di tema SpongeBob juga, yang biasanya diburu sama SpongeBob siapa itu? Ubur ya. Oke, ubur. Kalau kalian tahu ubur-ubur ya bentuknya memang seperti di kartunnya SpongeBob tadi ya Dek ya. Gini kan. Nah ini dia bergerak kan pakai kaki-kaki kecil ini ya. Kaki-kaki kecil ini loh yang disebut sebagai tentakel.
Tuh, tentakel. Nah, tentakel kalau pada ubur-ubur itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah dia digunakan untuk berenang ya. Berenang juga bisa atau berjalan juga bisa. Berarti dia nanti bisa berada di dasar air atau mengambang ya, mengambang berenang-renang kayak ikan itu. Kemudian tentakel ini juga bisa digunakan untuk menangkap mangsa. Biasanya di bagian ujung tentakel dari ubur-ubur itu punya yang namanya racun penyengat. Makanya ketika SpongeBob berburu ubur-ubur itu kadang-kadang dia kayak kesetrum gitu ya. Berarti dia terkena racun penyengat pada si ubur-ubur tadi. Baiklah adik-adik, kita masuk ke materi berikutnya ya, masih tentang sistem gerak hewan. Dan di bagian yang kedua ini kita khusus belajar tentang vertebrata atau hewan-hewan yang bertulang belakang. Nah, siapa aja sih hewan-hewan yang bertulang belakang ini? Biar gampang untuk menghafalkan ya, adik-adik nanti bisa menggunakan ini ya, kata kunci. Aku kasih tanda seru yang gede gitu ya. Oke, kata kunci dari contoh-contoh hewan vertebrata adalah piama ya, piama, kemudian repas, mama. Nah, apa aja sih ini artinya ya? Piama, repas, mama. Oke, jadi ada 5 anggota dari kelompok hewan-hewan vertebrata. Yang pertama, P-nya adalah Pisces ya. Pisces itu kelompoknya ikan. Kemudian yang kedua, am-nya adalah amfibi. Amfibi itu kelompoknya katak ya. Terus yang ketiga, rep-nya ada reptilia. Kemudian yang keempat, A-nya ada aves. Oh ya, reptilia tadi anggota hewan-hewan yang melata ya, seperti ular, kemudian buaya, kadal gitu. Sedangkan aves itu unggas. Unggas itu berarti kelompoknya burung, ayam, bebek, dan seterusnya. Kemudian terakhir, mamanya adalah mamalia atau kelompok hewan-hewan yang menyusui. Jadi misalkan kambing, kelinci, kuda, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu ya, kelompok-kelompok hewan vertebrata tadi yang sudah kita bahas beserta alat geraknya masing-masing. Oke, adik-adik, kita mulai. Yang pertama adalah tentang Pisces ya. Pisces tadi adalah bangsa ikan. Jadi kalau misalkan disuruh menyebutkan contohnya Pisces ini siapa? Ya udah, kita langsung aja pakai contoh ikan. Tentunya adik-adik ini sudah tidak asing lagi ya dengan ikan gitu kan. Sering dulu sejak zaman TK itu disuruh menggambar ikan ya. Oke, jadi ikan itu punya alat gerak ya yang disebut sebagai sirip. Nah, ini dia siripnya ikan. Sirip ikan itu ada yang letaknya di punggung, ada yang letaknya di dada, kemudian ada yang letaknya di kepala, dan ada yang letaknya di ekor gitu ya. Prinsipnya semua sirip pada ikan itu punya fungsi yang sama, yakni sama-sama digunakan untuk berenang. Nah, selama berenang itu ikan kan juga bisa mengatur kecepatan ya dek ya. Dia mau berenang dengan cepat atau berenang dengan lambat, kemudian belok ke kanan, belok ke kiri gitu. Dan rata-rata ikan itu bergeraknya maju. Nah, yang membuat ikan itu bisa bergerak maju adalah si bagian ekornya ini ya. Jadi ekor ikan itu istilahnya yang mendorong biar ikan bisa bergerak maju begitu. Kemudian yang kedua, contoh vertebrata atau contoh kelompok vertebrata yang lain adalah amfibi. Amfibi tadi kita sudah punya contoh ya. Yang paling terkenal adalah katak. Apakah amfibi itu hanya katak? Oh, tentu tidak ya. Jadi ada katak, kemudian ada salamander, ada kodok gitu ya. Jadi ternyata kodok dan katak itu adalah dua hewan yang berbeda. Tentunya kalian sudah tahu nih kalau kita bicara tentang katak, dia ini kan hidup di dua alam ya dek ya. Bisa di darat maupun di air gitu. Tentu saja karena hidup di dua alam,
alam, berarti dia harus punya alat gerak yang sesuai untuk kehidupannya dia. Nah, kita gambarkan dulu deh katak ini, misalkan mata katak gitu ya. Kemudian di sini ada kepalanya. Oh, dia punya mulut yang lebar, ini badannya. Nah, katak itu punya dua pasang kaki. Jadi ada kaki depan yang biasanya ukurannya lebih kecil dan kaki belakang yang ukurannya lebih panjang. Keistimewaan dari kaki katak ya, ini adalah mereka memiliki kaki yang berselaput. Ya, kira-kira kaki yang berselaput ini fungsinya apa sih? Adik-adik yang awal-awalnya dulu belajar berenang itu ada loh yang pakai bantuan kaki katak gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena memang selaput pada katak ya, selaput pada kaki katak ini sangat membantu sekali ketika katak itu berenang di dalam air ya. Jadi bisa mempercepat gerakan dari katak tadi. Kemudian kaki pada katak itu yang bagian belakang ini kan ukurannya lebih panjang. Kaki yang lebih panjang ini tadi sangat membantu katak ketika dia melompat. Kelompok vertebrata yang ketiga adalah kelompok reptilia ya. Reptilia atau yang biasanya dikenal juga dengan hewan melata. Nah, ini sesuai namanya dong. Berarti mereka bergerak dengan melata. Melata itu apa sih gitu ya. Jadi kita pakai contoh dulu deh biar gampang. Contoh reptilia ini yang paling terkenal adalah ular ya. Kemudian ada kada, kemudian ada buaya dan seterusnya ya. Oke, di antara tiga contoh hewan ini, ular, kadal sama buaya yang tidak memiliki kaki ya, yang secara umum tidak punya kaki itu adalah ular ya. Meskipun demikian, ketiganya ini punya ciri yang sama ya. Ciri yang sama dari mana? Ciri yang sama ketika mereka bergerak. Jadi anggota reptilia ini mereka akan bergerak dengan menggunakan otot perut ya, bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Tuh, otot perut. Jadi perutnya itu langsung nempel ke tanah ya, atau ke bidang yang dia lewati. Kan ada juga hewan reptil yang bisa merayap di dinding ya, kayak misalkan cicak ya. Kemudian ada juga yang bisa merayap di pohon dan seterusnya. Nah, rata-rata mereka itu akan menempelkan otot perut ke bagian yang dia lewati tadi. Berarti ini kan bergerak dengan cara apa? Merayap. Merayap boleh, melata juga boleh. Sehingga akhirnya kelompok hewan reptilia ini dikenal juga dengan hewan melata. Tuh, kemudian yang keempat adalah kelompoknya Aves. Nah, Aves ini adalah bangsa unggas. Berarti yang paling terkenal tentu saja adalah burung. Adik-adik, kalau kalian tadi belajar ini ya, kelompoknya vertebrata itu berarti semakin ke kanan ini anggotanya semakin sempurna. Kalau semakin sempurna berarti alat-alat tubuhnya itu semakin baik perkembangannya gitu ya, dan rata-rata hewannya akan semakin sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini nih Aves nih, burung nih, tentu semuanya sudah tahu dong burung itu siapa gitu ya, dan bagaimana mereka bergerak gitu ya. Si burung ini punya dua alat gerak yang sangat terkenal, yaitu yang disebut dengan sayap dan juga kaki. Nah, tentu saja kalian nggak asing dong kalau ada burung bersayap, berarti sayapnya ini yang digunakan untuk terbang. Tuh, dan selamanya burung kan nggak mungkin terbang ya, ada kalanya dia akan hinggap di tanah, kemudian di ranting ya, di pohon-pohon dan seterusnya. Nah, ketika dia hinggap di tanah, tentu saja dia akan memanfaatkan kakinya untuk dipakai berjalan. Ini burung secara umum ya, Dek. Ada juga burung-burung yang punya keistimewaan, misalkan bebek ya, kemudian ada angsa, kemudian ada siapa lagi tuh temennya bebek itu ya, mentok itu ya kalau orang Jawa bilangnya. Nah, mereka ini kan juga hidup di perairan yang berlumpur gitu, dan ciri khasnya kalau hewan itu berada di perairan biasanya kalau punya kaki berarti kakinya harus berselaput gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok mamalia. Nah, mamalia atau istilahnya hewan yang menyusui. Hewan menyusui ini contohnya banyak banget, Dek.
kita manusia itu juga termasuk ke dalam kelompok hewan mamalia. Tetapi istilahnya mamalia yang berdiri tegak ya, atau istilahnya primata. Contoh mamalia itu ada kambing. Kemudian temannya kambing itu biasanya siapa yang diternakkan itu? Ada sapi ya. Kemudian ada kerbau, kemudian ada kelinci dan sebagainya. Nah, mereka ini rata-rata akan bergerak dengan menggunakan kaki ya, dan kakinya ini punya kemampuan gerak yang beragam. Ada yang digunakan untuk berjalan, ada juga yang bahkan kayak kuda itu ya, itu juga bisa punya kemampuan untuk berlari dengan cepat. Kemudian ada juga yang digunakan untuk melompat seperti kelinci ya, kelinci itu melompat. Ini juga mamalia secara umum. Kenapa? Karena ada mamalia yang istimewa, misalkan yang hidup di perairan seperti lumba-lumba, kemudian paus ya, itu tentu saja kakinya akan berselaput. Kemudian ada juga loh mamalia yang bisa terbang, misalkan kelelawar. Kalau dia bisa terbang berarti ada bagian kaki ya, kaki depan, kaki atas itu yang nantinya berubah menjadi sayap. Jadi kalau terbang itu ya prinsipnya berarti dengan menggunakan sayap. Oke, baiklah adik-adik, demikian pembelajaran kita tentang sistem gerak hewan ya, invertebrata dan vertebrata kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.